Nah, kita lihat di sini contoh soalnya, yaitu sebuah sampel dari 500 samaran pada suatu perusahaan terdapat 340, dan mana di antaranya adalah laki-laki. Carilah taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi pria yang melamar. Nah, di sini kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Nah, diketahui N-nya adalah 500. Kemudian tibarnya adalah rumus dari mencari tibar adalah X per N, yang dimana X-nya adalah 340, N-nya adalah 500. Nah, di sini kita dapatkan 340 bagi 500 adalah 0,68. Selanjutnya kita mencari tibar. Rumus dari mencari tibar adalah 1 dikurang dari tibar, dari mana nilai dari tibar adalah 0,68. Nah, hasil dari 1 dikurang 0,68 adalah 0,32. Nah, selanjutnya kita mencari nilai alfanya, yang dimana 1 kurang nilai alfa adalah 90%. Nah, 90% ini kita ubah menjadi nilai desimal, yang dimana 90% itu adalah 0,90. Kemudian alfa sama dengan kita kurang 1 kurang 0,90 sama dengan kemudian kita mencari alfa keduanya. Nah, di sini alfa kedua kita sudah dapat, yaitu 0,1 per 2 kita dapat sama dengan 0,05. Hasil dari 0,1 dibagi 2 kita dapatkan, yaitu 0,05. Selanjutnya kita mencari tabel Z, yaitu kita kurangi 1 dikurang 0,05, kita dapat itu 0,95. Nah, kita lihat dalam tabel 0,95 itu didapatkan, yaitu nilainya 1,645. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus. Rumus yang kita gunakan adalah P bar plus minus Z alfa per 2 kali akar B bar kali Q bar per N. Dari mana kita masukkan nilainya? B bar kita sudah dapatkan, yaitu 0,68 plus minus Z alfa per 2 nya kita sudah dapat, yaitu 1,645 kali B bar, yaitu 0,68, kibarnya tadi 0,32, per N-nya adalah 500. Nah, sama dengan 0,68 plus minus 1,645 akar, kita cari 0,668 dikali 0,32, yang dimana hasilnya itu adalah 0,2176 per 500 dengan 0,68 plus minus 1,645 hasil, dan kemudian kita mencari 0,2176 dibagi dengan 500. Hasilnya itu adalah
0,0004352. Yang mana di sini kita hanya mengambil 0,0209. Kemudian sama dengan 0,68 plus minus 1,645 dikali dengan 0,0209. Hasilnya adalah, nah hasil dari 1,645 dikali 0,0209 itu adalah 0,034. Mana di sini 0,68 dikurang 0,034 di sini 0,68 dikurang 0,034. Oke. 0,68 ditambah 0,034. Nah, di sini kita jumlahkan hasil dari 0,68 dikurangi 0,034 adalah 0,65. Hasil dari 0,68 ditambah dengan 0,034 adalah. Nah, jadi di sini kita dapatkan tingkat kepercayaan 90% dari proporsi pria yang melamar itu dari 65% dan sampai dengan 70%, atau bisa juga dikatakan dengan P kurang dari 0,65 dan P lebih dari 0,71. Nah, selanjutnya kita lanjut pada contoh soal yang kedua, yaitu estimasi selisih dua proporsi, yang mana contoh soalnya itu suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan proporsi dewasa dan remaja dalam menonton acara televisi genre talk show komedi. Jika sampel pertama adalah dewasa sebanyak 300 dari 600 orang dan sampel kedua adalah remaja sebanyak 100 dari 400 orang yang menyukai acara televisi komedi, carilah taksiran interval 90% dari selisih proporsi sesungguhnya penonton dan remaja yang menyukai acara komedi. Nah, di sini sama seperti video pertama, kita cari dulu apa yang kita ketahui. Nah, di sini yang sampel pertama itu kita dapatkan X1, X ini adalah banyak penonton yang menyukai. Nah, X1 nya adalah 300. Nah, kemudian N1-nya itu adalah 600. Kemudian sampel kedua yaitu remaja, di mana X2-nya itu adalah 100 dan N2-nya itu adalah 400. Nah, selanjutnya kita mencari tingkat kepercayaan. Tunggu, tidak salah soal ini 90%, 65. Nah, selanjutnya kita cari tingkat kepercayaannya, yaitu rumusnya mencari tingkat kepercayaannya itu adalah 1 kurang alfa sama dengan 95% diubah dalam bentuk desimal menjadi 0,95. Alfa
sama dengan 1 kurang 0,95 sama dengan 0,05. Nah, kemudian kita mencari alfa per 2-nya, yaitu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, karena di sini 0,025 adalah daerah negatif, kita ubah menjadi daerah positif dengan 1 kurang 0,025. Yang didapatkan yaitu 0,975. Yang dimana kadar Z-nya itu 1,96. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus, yang mana rumusnya yaitu sama dengan rumusnya adalah P bar 1 dikurang P bar 2 plus minus Z alfa per 2 dikali akar P bar 1 kali P bar 2 per N1 ditambah P bar 2 dikali, di sini Q bar 2 per N2. Nah, karena P dan Q-bar-nya belum kita ketahui, maka langkah pertama kita mencari dulu P-bar. Nah, P-bar sama dengan X1 per N1, yang dimana P-bar-nya sudah kita X dan N1-nya sudah kita ketahui. Tadi X1-nya adalah 300, N1-nya adalah 600. 300 dibagi 600 kita dapatkan adalah 0,5. Kemudian kita mencari P bar 2-nya, di mana X2 per N2 sama dengan X2 itu adalah 100, kemudian N2 adalah 400. 100 dibagi 400 adalah 0,025. Kemudian kita mencari Q bar 1 sama dengan 1 dikurang P bar 1 sama dengan 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Kemudian Q bar 2 sama dengan 1 kurang P bar 2 sama dengan 1 kurang 0,025 sama dengan 0,75. Nah, sudah kita ketahui P dan juga Q-bar-nya. Selanjutnya kita masukkan pada rumus. Nah, tadi kita sudah dapatkan P bar 1-nya adalah 0,5 dikurang P bar 2-nya adalah 0,25 plus minus. Tadi sudah kita dapatkan Z alfa per 2-nya itu adalah 1,96 kali akar P bar 1-nya itu adalah 0,5 dikali Q bar 2-nya itu adalah 0,25 per N1-nya itu adalah 600 ditambah P bar 2-nya itu adalah 0,25
dikali 0,75 dibagi 400. Nah, sama dengan kita kurang 0,5 dikurangi 0,25, jadi kita dapatkan di sini adalah 0,25 plus minus 1,96. Kemudian kita jumlahkan yang di akar sini, 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25 per 600 ditambah 0,25 dikali 0,75 itu dapat 0,8175 per 400. Nah, sama dengan 0,25 plus minus 1,96. Kita jumlahkan lagi yang di dalam akar. 0,25 bagi 600 didapatkan 0,004160 ditambah hasil dari 0,8175 dibagi 400 itu kita dapatkan 0,004685. Nah, sama dengan 0,25 plus minus 1,96 akan kita jumlahkan 0,004166 ditambah 0,0004875 itu hasilnya adalah 0,0088542. Nah, kemudian 0,25 plus minus 1,96 akar dari 0,000888542 itu adalah 0,0298. Selanjutnya 0,25 plus minus 1,96 dikali 0,0298 itu hasilnya adalah 0,0584 sama dengan 0,25 dikurang 0,0584 lebih kecil 0,25 ditambah 0,0584. Nah, hasil dari 0,25 dikurang 0,0584 itu adalah 0,1916. Hasil dari 0,25 ditambah 0,0584 itu adalah 0,3084. Nah, jadi kita dapatkan taksiran interval 95% dari selisih proporsi sesungguhnya penonton dan remaja yang mengikuti acara peneliti itu adalah di 0 di P lebih kecil dari 0,1916 dan lebih besar dari 0,3084. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang ke-11 yaitu tes hipotesis min dan proporsi. Nah, untuk contoh soalnya teman-teman bisa lihat di samping kanan. Nah, yang pertama-tama selalu kita tulis dulu apa yang kita ketahui pada soal tersebut. Nah, di soal tersebut diketahui untuk N-nya adalah 25 botol. Kemudian X-barnya adalah 508 ml.
simpangan baku sampel itu adalah 24 ml. Kemudian alfa itu adalah 5%. Kemudian mu-nya adalah 500 ml. Nah, kemudian kita masuk pada penyelesaian. Tahap pertama yaitu kita menentukan dulu hipotesis. Nah, karena pada soal tersebut ada dugaan lebih dari 500 ml, maka H0 kita tulis H0 itu mu kurang dari sama dengan 500 ml. Kemudian H1-nya itu mu lebih besar dari 500 ml. Nah, di sini karena tandanya lebih besar itu, maka ini disebut dengan uji pihak kanan. Nah, selanjutnya masuk pada tahap yang kedua yaitu menentukan jenis uji. Nah, menentukan jenis uji di sini karena menentukan jenis uji. Nah, di sini karena sampel kecil yang mana N kurang dari 30 dan juga simpangan baku populasi tidak diketahui, yang dimana di sini diketahui hanya simpangan baku sampel, maka pada soal ini dia menggunakan uji T atau T-test, yang dimana rumusnya T sama dengan X bar kurang mu0 per S akar per S per akar N. Nah, kita masuk yang dimana keterangannya di sini X bar itu adalah rata-rata sampel, kemudian mu0 itu adalah rata-rata dugaan, S atau simpangan itu adalah simpangan baku sampel, dan N adalah jumlah sampel. Maka selanjutnya, tahap yang selanjutnya yaitu kita menghitung nilai T hitung. Kita masukkan rumusnya T sama dengan X bar dikurang mu0 per S per akar N sama dengan X bar itu adalah X bar itu adalah 508, mu0 itu adalah 500, S-nya itu adalah 24, akar N-nya itu adalah 25.
Kita jumlahkan 508 dikurang 500 itu adalah 8 per 24 akar 24 per akar dari 25 ini adalah 5 sama dengan 8 per 24 per 5 itu dapat 4,8. Jadi T sama dengan 8 per 4,8 itu didapatkan adalah 1,67. Jadi di sini didapatkan nilai T hitungnya adalah 1,67. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu menentukan nilai T tabel. Yang dimana di sini taraf signifikansi atau alfanya itu adalah 5%. Kita ubah ke dalam bentuk desimal itu menjadi 0,05. Nah, karena tadi saya katakan itu dia uji pihak kanan, maka kita mencari pada tabel T, yang mana dapatkan DF atau derajat kebebasannya sama dengan N kurang 1. Kita masukkan nilainya, N-nya 25 dikurang 1 sama dengan 24. Nah, kita dapatkan dari tabel T 24 itu dia adalah 1,711. Nanti saya akan tampilkan pada layar untuk tabel T-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu dia menentukan daerah keputusan. Nah, dimana untuk menentukan daerah keputusan ini ada aturannya. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0-nya itu ditolak. Tetapi jika T hitungnya itu lebih besar kurang dari sama dengan T tabel, maka H0-nya itu diterima. Jadi di sini kita punya 1,67 kurang dari 1,711. Maka dapat kita putuskan bahwa H0-nya itu diterima, atau gambarannya itu seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya karena nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka belum ada bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa rata-rata isi minuman itu lebih dari 500 ml. Sekian dan terima kasih.